Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Meliana, NPM 19751027. Saya perwakilan dari kelompok 8, anggotanya yaitu saya sendiri dan Gosa Melania, NPM 19751026. Sekarang saya akan mempresentasikan tugas kuliah Bisnis Input Pertanian. Tugasnya yaitu tentang struktur pasar dan kaitannya dengan input pertanian. Struktur pasar. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar yang menjual produk sejenis atau homogen. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal. Kenapa? Karena struktur pasar ini akan dapat menjamin berlangsungnya aktivitas produksi dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna yang pertama, terdapat sangat banyak penjual dan pembeli, produknya homogen, produsen adalah pengambil harga atau yang disebut dengan price taker, perusahaan bebas keluar masuk pasar, maksimasi profit, tidak ada regulasi dari pemerintah, mobilitas faktor-faktor produksi sempurna, dan pengetahuan sempurna. Yang dimaksud dengan pengetahuan sempurna yaitu pengetahuan produsen dan konsumen terhadap harga di pasar ini sempurna. Kelebihan dan kelemahan pasar persaingan sempurna. Kelebihannya yaitu tidak ada persaingan yang ketat, penjual tidak perlu memasang iklan atau promosi, harga yang beredar cenderung stabil, pembeli bebas mendapatkan produk dari penjual mana saja, dan mendorong efisiensi untuk produksi. Sedangkan kelemahannya yaitu minim inovasi produk, pembeli akan kesulitan memilih produk, muncul ketidakseimbangan persebaran pendapatan, adanya hambatan memasuki pasar. Yang kedua yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan sebuah keadaan atau kondisi pasar di mana hanya terdapat satu penjual, tidak ada substitusi produk yang mirip, dan terdapat hambatan masuk ke pasar. Ciri-cirinya hanya ada satu penjual, tidak ada substitusi produk yang mirip, terdapat hambatan masuk ke pasar, produsen sebagai penentu harga atau yang disebut dengan price setter. Kelebihan dan kelemahan pasar monopoli. Kelebihannya bisa melakukan suatu penelitian dan pengembangan produk agar tetap terjaga kekuasaannya, lebih mudah untuk melakukan kontrol, keuntungan yang diperoleh sangat melimpah, mendorong terciptanya inovasi dan pengembangan perusahaan cepat. Kelemahannya, minim inovasi produk, ketidakadilan terasa di dalamnya, sering terjadi pemborosan. Pemborosan terjadi untuk mendanai promosi. Tidak adanya pilihan bagi konsumen karena tidak ada produk yang lain. Terkesan sering terjadi pemaksaan. C. Pasar persaingan monopolistik. Pasar ini pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu pasar persaingan sempurna dan monopoli. Ciri-ciri, terdapat banyak penjual, produknya heterogen, perusahaan atau produsen mempunyai sedikit kekuatan mempengaruhi harga. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam industri atau pasar relatif mudah. Dan yang terakhir, persaingan promosi penjualan sangat aktif. Kelebihan dan kelemahan pasar persaingan monopolistik. Kelebihannya, konsumen mendapatkan kebebasan memilih produk sesuai kebutuhannya. Kemudahan dan kebebasan keluar masuk pasar mendorong produsen untuk selalu menghasilkan produk baru dan menimbulkan kreativitas. Terakhir yaitu diferensiasi produk membuat konsumen lebih selektif dalam memilih produk. Kelemahannya, pertama, rentan terjadi persaingan yang tidak sehat. Kedua, pihak yang tidak memiliki skill atau dana yang lebih akan mudah tergusur dari pasar. Dan yang terakhir, cenderung terjadi kenaikan harga. D. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu jenis pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual, tetapi tidak banyak.
yaitu berasal dari kata oligos yang artinya sedikit, untuk menyediakan keperluan dari pembeli yang banyak di pasar, sehingga tindakan dari pengusaha yang satu akan mempengaruhi kebijakan dari pengusaha lainnya. Ciri-ciri pasar oligopoli. Pertama, hanya terdapat beberapa produsen yang menguasai banyak konsumen di pasar. Kedua, produk yang dijual homogen dan saling menggantikan. Ketiga, kebijakan produsen utama sebagai acuan produsen lainnya. Selanjutnya, harga barang di pasar relatif sama. Produsen baru kesulitan masuk pasar. Dan yang terakhir, membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Kelebihan pasar oligopoli, yaitu persaingan yang ketat menjadikan setiap perusahaan sangat mengupayakan inovasi dan menjaga kualitas terbaiknya. Selanjutnya, harga produk yang menjadi lebih sesuai dengan keinginan konsumen. Ketiga, meskipun tidak banyak, tetapi setidaknya konsumen punya beberapa pilihan merek yang sesuai dengan keinginannya. Yang keempat, kegiatan produksi menjadi lebih efektif. Kelemahannya, produsen baru sulit untuk masuk ke pasar, sehingga pertumbuhan ekonomi cenderung lambat. Kedua, kebijakan produsen terbesar biasanya terlaris sangat mempengaruhi pasar dibanding produsen lain di bawahnya. Ketiga, modal untuk iklan sangat banyak sehingga jadi boros jika tidak tepat sasaran. Keempat, sering terjadi perang antar harga konsumen. Kelima, cukup sulit untuk melakukan pemerataan pendapatan. Yang terakhir, peluang munculnya eksploitasi yang berlebihan. Pasar monopoli. Pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah salah satu bentuk pasar yang di dalamnya hanya terdapat satu konsumen saja, sementara ada banyak sekali penjual. Pasar monopsoni digolongkan ke dalam jenis pasar persaingan tidak sempurna, karena terjadi ketidakseimbangan kebijakan yang merugikan salah satu pihak. Ciri-ciri pasar ini, yang pertama hanya terdapat satu pembeli. Pembeli menjadi pihak sentral yang menentukan harga. Barang yang beredar berfokus pada bahan mentah, dan seringkali terjadi pergesekan antara penjual dan pembeli. Kelebihan dan kelemahan pasar monopsoni. Kelebihannya, kualitas dari produk yang dijual terjamin. Selanjutnya yaitu lebih hemat biaya. Kelemahannya, dengan adanya satu pembeli, maka akan lebih banyak tekanan yang dirasakan oleh produsen. Kedua, yaitu produk yang tidak sesuai dengan keinginan konsumen akan dibuang atau diletakkan di gudang, sehingga bisa merugikan produsen. Pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni merupakan salah satu bentuk dari pasar persaingan tidak sempurna, di mana di dalamnya terdapat beberapa pembeli. Ciri-ciri pasar ini yaitu ada beberapa pembeli di dalamnya, harga pasar yang berlaku cenderung stabil, dan produk yang beredar adalah bahan setengah jadi. Kelebihannya, penjual mendapatkan keuntungan banyak, dan tekanan dari pembeli kepada penjual tidak begitu terlihat. Kelemahan, kualitas produk kurang meyakinkan, keamanan dan kenyamanannya rendah. Contoh kaitan input pertanian dengan struktur pasar. Judul yang saya ambil yaitu Analisis Struktur Perilaku dan Penampilan Pasar Benih Padi di Kabupaten Sumeneb. Sumbernya berasal dari jurnal Pak Beni Wahyudi, dosen Politeknik Negeri Banyuwangi. Struktur pasar. Yang pertama, konsentrasi pasar. Pangsa pasar atau market share adalah persentase dari total penjualan pada suatu target pasar yang diperoleh dari suatu produsen benih padi atau potensi pasar dibagi jumlah penjualan. Kriteria pangsa pasar. 1. Monopoli murni. Bila suatu produsen benih padi memiliki 100% dari pangsa pasar. 2. Perusahaan dominan. Bila memiliki 80-100% dari pangsa pasar dan tanpa pesaing yang kuat. 3. Oligopoli ketat. Bila penggabungan 4 produsen benih padi terkemuka
memiliki 60-100% dari pangsa pasar. 4. Oligopoli longgar, bila penggabungan 4 produsen benih padi terkemuka memiliki 40 atau kurang dari 60% pangsa pasar. 5. Persaingan monopolistik, bila banyak pesaing yang efektif, tidak satupun yang memiliki lebih dari 10% pangsa pasar. Dan yang terakhir, 6. Persaingan murni, lebih dari 50 pesaing tapi tidak satupun yang memiliki pangsa pasar berarti. B. CR4 Concentration Ratio for Biggest 4 adalah alat analisis untuk mengetahui derajat konsentrasi 4 produsen benih padi terbesar. C. Indeks Hirschman-Herfindahl. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui derajat konsentrasi pembeli dari suatu pasar. D. Indeks Rosenbluth, yaitu perhitungan didasarkan pada peringkat produsen benih padi dari segi pangsa pasarnya. E. Koefisien Gini merupakan suatu ukuran untuk mengetahui tingkat ketimpangan dalam distribusi pangsa pasar atau market share antar produsen benih padi yang terlibat dalam pemasaran benih padi. F. Indeks entropi digunakan untuk mengukur pangsa pasar semua produsen benih padi. Berdasarkan keenam alat analisis tersebut, menunjukkan bahwa struktur pasar benih padi kelas SS dan ES pada produsen benih padi di Kabupaten Sumeneb yang dianalisis berdasarkan konsentrasi pasar adalah oligopoli kolusif. Hal ini didasarkan pada empat alat analisis, yaitu market share, CR4, indeks Hirschman-Herfindahl atau IHH, dan indeks entropi, menghasilkan struktur pasar oligopoli. Sedangkan hanya ada 2 alat analisis yang menghasilkan struktur pasar persaingan sempurna, yaitu indeks Rosenbluth atau IR dan indeks Gini atau IG. 2. Diferensiasi produk. Diferensiasi produk dianalisis secara deskriptif dengan menggambarkan fenomena lapang, dilihat dari variabel varietas benih, merek produk, ukuran kemasan, bentuk kemasan, kualitas benih, dan kelas benih. Produsen benih padi di Kabupaten Sumeneb melakukan diferensiasi produk dari segi varietas, merek produk, ukuran kemasan, dan kelas benih. Sedangkan dari segi bentuk, kemasan, dan kualitas produk, produsen benih padi di Kabupaten Sumeneb tidak melakukan diferensiasi produk. 3. Hambatan keluar masuk pasar. Hambatan keluar masuk pasar dianalisis secara deskriptif dengan menggambarkan fenomena lapang dilihat dari modal dan intervensi pemerintah dalam hal standarisasi kualitas benih. Hambatan keluar masuk pasar. Hambatan keluar masuk pasar pada benih padi cukup besar berasal dari modal dan intervensi pemerintah dalam hal standar kualitas. Modal yang dibutuhkan untuk memproduksi benih padi dalam satu musim tanam sebesar Rp24.986.577,78. 4. Informasi pasar. Informasi pasar dianalisis secara deskriptif dengan menggambarkan fenomena lapang, dilihat dari variabel lokasi benih induk, harga benih induk, lokasi pemasaran, dan harga benih produksi. Produsen benih padi yang ada di Kabupaten Sumeneb tidak memiliki perbedaan frekuensi penerimaan informasi. Penerimaan informasi pasar oleh semua produsen terjadi 3 kali pada setiap musim tanam. Selanjutnya yaitu perilaku pasar. 1. Metode menentukan harga. Produsen di Kabupaten Sumeneb menentukan harga berdasarkan tujuan produsen dan biaya produksi. Berdasarkan tujuan produsen, terdapat 1 produsen berbentuk usaha UD dan 4 produsen berbentuk usaha kelompok tani atau KT yang menetapkan harga dengan tujuan untuk bertahan. 2. Kebijakan penetapan harga, yaitu benih padi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb adalah dengan menetapkan harga dasar dan harga atap. Penetapan harga dasar dan harga atap ini berdasarkan musyawarah dari semua produsen benih padi yang ada di Kabupaten Sumeneb.
Penetapan harga dasar dan harga atap didasarkan pada biaya dari setiap produsen benih padi di Kabupaten Sumeneb dan harga benih padi dari luar Pulau Madura. 3. Kolusi dan taktik. Pada pemasaran benih padi di Kabupaten Sumeneb yang dilakukan oleh lembaga pemasaran diantaranya adalah produsen benih padi menetapkan harga secara musyawarah, menetapkan harga eceran dan harga grosir, pengecer menjalin hubungan dengan produsen benih padi, dan yang terakhir dengan mengkoordinir pembelian benih padi dari anggota kelompok tani. 4. Sistem kelembagaan pasar. Analisis sistem kelembagaan pada pemasaran benih padi di Kabupaten Sumeneb menghasilkan saluran pemasaran benih padi yang melibatkan beberapa lembaga pemasaran di dalamnya. 5. Fungsi pemasaran. Produsen dan pengecer benih padi melakukan semua fungsi pertukaran yaitu fungsi penjualan dan fungsi pembelian benih padi. Fungsi pertukaran yang dilakukan oleh pengecer yaitu pembelian benih padi pada produsen benih padi dan penjualan benih padi kepada petani. Broker melakukan fungsi pertukaran untuk membeli benih padi pada produsen mewakili petani anggota kelompok taninya. Sedangkan produsen benih padi melakukan fungsi pembelian dengan membeli benih induk dan melakukan fungsi penjualan dengan menjual benih padi produksi pada pengecer benih padi dan petani. 6. Promosi penjualan dilakukan 1 tahun sekali, yaitu dengan mengikutsertakan produk benih padi dari semua produsen benih padi yang ada di 12 Kabupaten Sumeneb pada pameran yang diadakan setiap tahun sekali. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.